Sesaat sesudah perang Uhud berlangsung, Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku. Pada rakaat kedua salat subuh, beliau bersabda, Ya Allah, kutuklah si Fulan, kutuklah Al-Harith bin Hisam, kutuklah si Suhail bin Amr, kutuklah si Safwan bin Umayyah. Namun, tiba-tiba Allah memberikan peringatan, Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya karena sungguh mereka orang-orang zalim? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128. Beberapa waktu setelah itu, Muhammad bersama para sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan naik ke Gunung Uhud, saksi yang telah melihat ganasnya perang Uhud. Kemudian gunung itu bergetar. Lalu Muhammad mengatakan, tenanglah wahai Goa Hira, tidaklah orang yang ada di atasmu melainkan seorang nabi, siddiq atau orang yang syahid. Dikatakan, siapakah mereka? Dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Dikatakan, siapa yang ke-10? Dia menjawab, saya, maksudnya Said bin Zaid. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi yaitu, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Husain, dari Hilal bin Yasaf, dari Abdullah bin Delalim al-Mazini, dari Said bin Zaid bin Amru bin Nufail. Dan hadis ini mengutip dari periwayatan Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, As-Subair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Sahih At-Tirmidzi nomor 3747. Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia takut wafat dalam keadaan kaya harta. Ia mengingat perkataan Muhammad yang mengatakan, Orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin, dan aku sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Kata Abdurrahman, sesungguhnya, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun bahkan kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya, aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya karena sungguh mereka orang-orang zalim? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128. Halo, Assalamualaikum Sobat. Di antara perang paling heroik yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah Perang Uhud. Perang ini merupakan upaya para pemimpin Quraisy yang lolos dari maut dalam Perang Badar untuk membalas kekalahan saat itu. Mereka bertekad untuk menuntut balas atas kekalahannya pada Perang Badar. Mereka segera menyiapkan pasukan besar sekaligus berupaya untuk menggalang dukungan dana dari para pedagang Quraisy. Pasukan Quraisy akhirnya terbentuk dan dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Pada hari Sabtu, 7 Syawal 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi, pada permulaan pertama perang, tepatnya ketika kedua pasukan bertemu, terjadilah perang yang berkecamuk sangat dahsyat di lembah yang terletak di depan Gunung Uhud, sekitar 5 mil dari Madinah. Pasukan Muslim berhasil memporak-porandakan barisan pasukan musyrik. Di barisan paling depan pasukan Muslim, bertarung gagah para pahlawan Islam, termasuk Abu Dujanah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umair. Tak lama berselang, pasukan musyrik tercerai-berai dan tidak sedikit yang melarikan diri. Para perempuan musyrik yang melihat keadaan itu, dengan sumpah serapah, meneriaki mereka agar kembali ke medan perang. Namun,
Tetap saja mereka lari tunggang langgang dikejar pasukan Muslim, dibunuh, dan diambil hartanya sebagaimana kelaziman perang. Melihat kondisi itu, sepertinya perang akan segera berakhir. Pada saat yang bersamaan, pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah di atas bukit mulai tergoda untuk turun, saat melihat para sahabat mengambil harta rampasan perang yang berlimpah. Mereka juga tergoda ingin ikut mengumpulkan harta. Mereka berdebat. Alhasil, akhirnya tidak sedikit dari mereka yang turun dan meninggalkan posisi demi harta tersebut, dan hanya tersisa beberapa orang, di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah di atas bukit. Khalid bin Al-Walid sebagai panglima tentara di lapangan bagi suku Quraisy, jeli melihat bukit sudah tidak dijaga, kecuali oleh beberapa orang saja. Lantas ia segera mengarahkan pasukan berkuda kaum musyrik untuk naik ke bukit, dengan tujuan menyerang dari arah belakang. Begitu pula pasukan yang dipimpin Ikrimah. Setibanya di posisi pasukan pemanah Muslim, Khalid langsung saja menyerang dari arah belakang. Pasukan pemanah Muslim tak ada lagi yang tersisa. Semua mati terbunuh, termasuk Abdullah bin Jubair. Pasukan Muslim terhenyak dengan kejadian ini. Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Akibatnya, mereka berperang tanpa semangat dan aturan. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke arah mereka. Kaum musyrik yang sebelumnya lari tunggang langgang, kini berbalik menyerang pasukan Muslim. Mereka benar-benar memberikan perang yang sangat mengerikan. Menurut Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, setelah semua umat Islam berhasil mereka hancurkan, pasukan musyrik pun berhasil mendekati tempat Rasulullah. Mereka melempari beliau dengan batu hingga jatuh tersungkur ke sebuah lubang. Salah satu gigi serinya tanggal, dan kepalanya terluka. Darah segar mengucur deras dari wajahnya. Beliau mengusapnya sembari berkata, Kaifa yuflihu kaum hadabu, wazna bihim, wa huwa yaduhum ila robihim? Bagaimana mungkin suatu kaum mendapat kemenangan bila mereka mengalirkan darah di wajah Nabi mereka, sedangkan ia yang mengajak mereka ke jalan Tuhan mereka? Tidak hanya itu, paman Rasulullah yang selalu mendukung dakwahnya sekaligus menjadi pelindung ketika orang-orang musyrik hendak melukai Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah, gugur sebagai syahid saat pada perang Uhud. Hal ini tentu membuat Rasulullah sangat terpukul, terlebih ketika melihat jasadnya dimutilasi, perutnya dikoyak, hidung dan kedua telinganya dipotong. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah dan umat Islam sangat marah. Bahkan, kejadian itu membuat kesabaran Rasulullah hilang. Menurut Ar-Razi, saat itu Rasulullah hendak memohon pertolongan kepada Allah agar membumi hanguskan musuh-musuh Islam yang ada dalam perang Uhud. Al-Bukhari, Nasai dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua salat subuh. Ya Allah, kutuklah si Fulan, kutuklah Al-Harith bin Hisam, kutuklah si Suhail bin Amr, kutuklah si Safwan bin Umayyah. Namun, tiba-tiba Allah memberikan peringatan. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya karena sungguh mereka orang-orang zalim? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128. Akhirnya, pasukan Quraisy merasa puas dan bergembira atas kemenangan di pertempuran Uhud, lalu mereka kembali ke Mekah. Sementara Nabi Muhammad mengkonsolidasikan kembali pasukannya dan melakukan pengejaran bersama sahabat sejauh 10 km untuk memastikan kepulangan pasukan Quraisy. Seluruh sahabat dalam keadaan sebagian luka berat, mengikuti perintah Nabi, berjalan dalam kondisi lelah dan sakit dengan tetap ikhlas. Setelah perang Uhud yang hanya berlangsung 3 jam itu, dan setelah Muhammad dan sahabatnya kembali lagi ke Madinah, maka Rasulullah menginstruksikan para sahabatnya di Madinah untuk berjaga-jaga akan serangan lain dari kaum Quraisy, serta mengutus mata-mata ke Mekah untuk mengikuti kaum Quraisy. Dan benar saja, sehari kemudian, ada pengibaran bendera perang oleh pasukan Quraisy yang membunuh mata-mata muslimin di Hamra al-Asad, sehingga memicu Muhammad untuk datang ke area perang. Di Hamra al-Asad mereka menginap dan berlangsung selama 3-5 hari. Meskipun dalam perang ini,
Rasulullah tidak menggunakan pedang, namun dia berhasil melemahkan mental Quraisy dengan memberikan kabar palsu melalui mata-mata yang dia utus ke Quraisy. Katanya, bahwa kaum muslimin akan menyerang dengan pasukan besar. Hal ini membuat mereka menjadi ciut dan tidak jadi untuk menyerang kaum muslimin untuk waktu yang cukup lumayan, yaitu 2 tahun. Tentu cukup memberikan kondisi tentram untuk sementara waktu di Madinah. Di tahun ke-5 Hijriah atau 627 Masehi, barulah terjadi lagi perang di Madinah. Di tahun yang sama dicatat pernah ada gempa bumi yang melanda Madinah yang konon dirasakan juga oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan sedang naik ke Gunung Uhud. Saksi yang telah melihat ganasnya perang Uhud, kemudian gunung itu bergetar. Lalu Muhammad mengatakan, "Tenanglah wahai Goa Hira, tidaklah orang yang ada di atasmu melainkan seorang nabi, Siddiq atau orang yang syahid." Dikatakan, "Siapakah mereka?" Dia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf." Dikatakan, "Siapa yang ke-10?" Dia menjawab, "Saya, maksudnya Said bin Zaid." Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, yaitu, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Husain, dari Hilal bin Yasaf, dari Abdullah bin Delalim al-Mazini, dari Said bin Zaid bin Amru bin Nufail. Dan hadis ini mengutip dari periwayatan Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, As-Subair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Sahih At-Tirmidzi nomor 3747. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya karena sungguh mereka orang-orang zalim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128. Adapun seorang perawi terkenal lain bernama Abu Hurairah yang hijrah ke Madinah di tahun 7 Hijriah untuk menemui Muhammad, atau 4 tahun setelah peristiwa perang Uhud, dan teguran ilah dalam Quran kepada Muhammad, mengenai bukan urusan Muhammad untuk menentukan seseorang diampuni dosanya atau tidak diampuni dosanya, diterima tobatnya atau tidak diterima tobatnya. Namun setelah peristiwa itu, melalui Abu Hurairah, kembali Muhammad mengatakan demikian, Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan?" Barang siapa yang mentaatiku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya karena sungguh mereka orang-orang zalim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128. Sobat, kisah ini memperlihatkan kehebatan seorang manusia yang teguh dan berani menjamin sahabatnya untuk masuk surga, maupun tidak masuk surga, sekalipun ilahnya sudah pernah memperingati bahwa itu bukan urusannya. Dan kisah ini sampai saat ini masih dipercaya oleh para pengikutnya yang tersebar banyak di seluruh dunia. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum.